Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah live streaming di rumah masing-masing. Kita akan menyimak warta jemaat pada pagi hari ini. Yang melayani minggu ini, tanggal 8 November 2020, ibadah pagi, pengkhotbah Bapak Pendeta Yuda Sudarno, liturgi saya sendiri, Ibu Nunuk Lia Indrayati, organis Ibu Yedis dan Saudari Yohan, kolektor Ibu Asmara Lihati dan Bu Sri Wahyuni, penyambut oleh tim Satgas COVID-19. Yang melayani minggu depan tanggal 15 November 2020, ibadah pagi, pengkhotbah Bapak Pendeta Yuda Sudarno, liturgi Bapak Andi Trio Prasojo, organis Bu Yelis, kolektor Bu Asmara Lihati dan Bu Sri Wahyuni, penyambut oleh tim Satgas COVID-19. Selanjutnya, pelayanan peneguhan CD akan dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2020. Jadi di situ tertera 3 Desember. Yang benar adalah 13 Desember 2020. Dan yang sudah menyerahkan formulir sampai saat ini adalah Christian Valentino Sitorus. Sekali lagi, Christian Valentino Sitorus. Pendaftaran akan ditutup tanggal 6 Desember atau minggu pertama. Berita pernikahan. Akan dilaksanakan pemberkatan pernikahan atas nama Lintong Fernando Purba dengan Rina Sihombing pada tanggal 14 November 2020. Bertempat di GMI Tiga Raksa. Kita doakan acara boleh berlangsung dengan baik dan lancar. Pertemuan pengurus akan diadakan pada tanggal 15 November atau minggu depan, 15 November 2020. Waktunya adalah setelah ibadah pagi. Memasuki berita persembahan, Minggu tanggal 1 November 2020, kantong 1 atau kas gereja 662.000. Kantong kedua untuk Natal 777.000. Kantong 3 untuk pembangunan ruang sekolah minggu 729.000. Ada beberapa ucapan syukur yang sudah tertera di warta jemaat ini. Untuk Bapak Ibu Saudara, jikalau menemukan penulisan nama atau nominal yang salah, silahkan menghubungi kami pengurus gereja. Untuk persembahan pembangunan ruang sekolah minggu yang sudah terkumpul sampai saat ini 343.818.000 rupiah, dan dana yang masih dibutuhkan adalah 406.182.000 rupiah. Demikian warta jemaat untuk kita semua. Kita lanjutkan ibadah kita pagi hari ini. Kita memasuki saat teduh. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Amin. Kita kuduskan ibadah kita pagi hari ini. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang setia selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan dari buku pujian KPPK nomor 13, kita pujikan bait 1, 2, dan 3.
bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli, aku percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah mati, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Engkau mengizinkan kami datang ke rumah-Mu yang kudus ini. Engkau sudah memimpin kami, Engkau sudah membangunkan kami Tuhan dalam keadaan jiwa yang sehat, tubuh yang sehat. Terlebih Tuhan, Engkau masih memberikan kehidupan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Keluarga kami masing-masing kami serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Anak-anak kami, suami kami, istri kami, tetap kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan anak-anak kami yang pada saat ini masih sekolah, masih kuliah. Kiranya Tuhan tetap memberkati mereka. Tuhan memberikan pencerahan kepada mereka, walaupun sistem belajar pada saat ini masih secara online. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kemampuan kepada mereka, Engkau memberikan ketekunan kepada mereka, sehingga pada saat nanti mereka bisa menyelesaikan pendidikannya dengan benar, dengan baik dan tepat waktu. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan anak-anak kami yang sudah bekerja. Kiranya Tuhan juga tetap memberikan ketekunan kepada anak-anak kami. Tuhan memberikan berkat yang luar biasa di dalam pekerjaannya, juga tempat-tempat mereka bekerja. Kami juga membawa anak-anak kami yang masih belum mendapatkan pekerjaan, yang masih mencari sampai saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan betapa sulitnya karena banyak sekali yang kehilangan pekerjaan. Tetapi kami tetap yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan mereka sampai saat ini seperti ini. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, pada saatnya nanti mereka akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan ilmu juga kemampuannya. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami juga menyerahkan gereja kami dengan segala agenda kerja. Kami tahu Tuhan banyak sekali keinginan kami. Kami tahu Tuhan banyak sekali rencana-rencana di dalam gereja ini Tuhan. Tetapi kami tetap menyerahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan, dan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya semua agenda gereja, program kerja Engkau berkati sehingga kami bisa melaksanakannya satu persatu dengan baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih Tuhan, kami juga akan merayakan Natal. Kami sangat sedih Tuhan, sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kami bisa berkumpul bersama, kami bisa bersuka cita Tuhan. Tetapi pada saat ini, pada tahun ini Tuhan, sukacita kami terbatas karena pada saat ini kita melewati pandemi COVID-19. Kami tetap bersyukur karena Engkau mengizinkan kami untuk beribadah. Kami bersyukur karena Tuhan masih menyertai kami sampai saat ini. Apapun yang kami rasakan, kami tetap di dalam Tuhan. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau memberkati Bapak Pendeta Yuda sebagai gembala di tempat ini. Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan. Terlebih Tuhan, Engkau tetap memberikan kesehatan kepada beliau, sehingga pelayanan beliau sampai saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami juga membawa orang tua yang sampai saat ini tetap membiayai anak-anaknya untuk sekolah Tuhan. Berkati pekerjaan juga usaha-usahanya Tuhan, sehingga kami sebagai orang tua bisa tetap bersukacita untuk melewati masa-masa sulit karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami juga membawa bangsa dan negara kami Tuhan. Banyak sekali permasalahan, banyak sekali kerumitan yang ada di dalamnya. Tetapi kami tetap yakin Tuhan, Engkau tidak akan tinggal diam. Engkau tidak akan meninggalkan kami semua Tuhan. Engkau memberkati para pemimpin bangsa ini Tuhan, sehingga semua kebijaksanaan, semua keputusan-keputusan bisa menenteramkan kami sebagai rakyat, kami sebagai bangsa di dalam negara ini.
Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami juga menyerahkan jemaat kami yang pada saat ini tidak bisa bersama-sama dengan kami karena dalam kelemahan tubuh. Kami tetap yakin Tuhan, kami menyerahkan kepada Engkau Tuhan, kiranya kesembuhan, mujizat bisa terjadi karena Tuhan memberkati semua upaya-upaya untuk penyembuhan jemaat kami yang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus, pada akhirnya kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang hanya kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan kembali dari buku KPPK nomor 210, bait 1, 2, dan 3.
tibalah saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Pada pagi hari ini diambil dari Wahyu pasal 3, kita akan baca dari ayat 7 sampai 13. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah. Aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Kita sambut dengan hormat diberi. Tuhan, kembali kita akan memuji nama Tuhan untuk menyambut firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yuda Sudarno. Sedangkan tema firman pada pagi hari ini adalah setia. Kita akan pujikan dari KPPK nomor 373 bait 1, 2, dan 3. 374. Jiwa
Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan sabdanya. Kita berdoa lebih dulu. Terima kasih Tuhan, kesempatan demi kesempatan tetap Engkau berikan kepada kami, dan itu adalah kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa yang kami rasakan. Biarlah hari ini kami boleh mendengar sabdamu, dan sabda ini akan memberi kekuatan, juga memberi ajaran yang benar kepada kami. Biarlah Tuhan yang memberkati ibadah ini dan menerimanya, karena tanpa Engkau hadir di tengah-tengah kami, ibadah kami tidak mempunyai kekuatan dan daya apa-apa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat, kita kembali ke yang kita baca tadi, yaitu Wahyu, kitab Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3. Tidak semua saya baca ulang, tapi nanti ada beberapa ayat yang saya akan ulangi. Dan tadi sudah disebut bahwa tema hari ini adalah setia. Saya akan baca ulang ayat 7. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Siapa apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di Asia Kecil pada abad pertama ini ya, di Asia Kecil, tepatnya kalau saya sebut itu adalah Turki, negara Turki yang sekarang, tapi yang bagian barat. Dulu ada berdiri beberapa jemaat, dan yang mendapat surat langsung dari Tuhan itu 7 jemaat. Satu di antaranya adalah yang kita renungkan hari ini, yaitu jemaat Philadelphia. Kalau kita periksa isi surat dari Tuhan kepada 7 jemaat itu, isinya beda-beda. Isinya beda-beda. Karena apa? Tuhan mempunyai tujuan juga yang berbeda dari setiap surat yang dikirim ke jemaatnya, yang ditulis lewat Rasul Yohanes. Misalnya, Tuhan mempunyai satu ajaran, mendorong supaya jemaat berdiri tegak di dalam iman. Nah, itu adalah misalnya kita lihat adalah jemaat yang boleh disebut sebagai Laodikia. Nah, jemaat Laodikia ini ditegur oleh Tuhan karena apa? Mereka mengatakan, aku jemaat Tuhan, aku gereja Tuhan, tetapi yang berkuasa di dalam jemaat itu adalah manusia. Dan di sana Tuhan mengatakan, aku di luar pintu dan mengetuk. Jadi sebagai gereja Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah dimuliakan, Tuhan tidak pernah diperkenankan untuk hadir di tengah-tengah jemaatnya. Jadi manusialah yang berkuasa. Juga kalau kita lihat teguran kepada jemaat yang disebut jemaat Efesus. Efesus ditegur ketika dapat surat itu. Karena apa? Di sana disebutkan telah kehilangan kasih yang mula-mula. Jadi semangatnya ikut Tuhan itu sudah luntur. Itulah sebabnya mereka mendapat surat dari Tuhan. Tidak hanya itu, kalau kita lihat bahwa surat Tuhan ini juga bisa membesarkan
hati jemaat seperti yang kita lihat yang ditulis untuk jemaat Philadelphia. Nanti kita lihat membesarkan dalam hati apa. Jemaat itu dibesarkan semangat dan imannya. Dan tidak hanya itu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, surat ketujuh jemaat ini juga merupakan satu nubuat bahwa dari awal Tuhan Yesus datang, berdirilah jemaat. Dan keadaan jemaat itu akan seperti 7 jemaat yang ditulis ini. Ya, ada yang imannya tidak kuat lagi, ada yang melawan, ada yang murtad dan sebagainya. Macam-macam. Dan itu sudah dinubuatkan Tuhan dengan ditulisnya surat dari Tuhan kepada 7 jemaat. Kita melihat khusus untuk jemaat Philadelphia. Philadelphia, tadi saya katakan, dulu jemaat Tuhan atau gereja Tuhan, namanya itu sesuai dengan kota atau daerah atau negara. Misalnya, tulis ke jemaat Roma, ya karena adanya di Roma gitu ya. Nah, Philadelphia ini juga nama kota. Dia nama kota. Nah, kepada jemaat Philadelphia ini Tuhan memperkenalkan dirinya dengan beberapa sebutan. Kita lihat. Inilah firman dari Yang Kudus, itu yang pertama. Tuhan Yesus menyebut dirinya kepada jemaat Philadelphia itu dari Yang Kudus. Kita tahu kenapa Tuhan menyebut dirinya itu Yang Kudus. Ini bisa kita mengerti artinya kalau kita baca di Injil Yohanes 6 ayat 69. Di sana Petrus itu mengakui begini. Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi ketika dia berhadapan dengan Tuhan Yesus, Petrus, engkau yang kudus dari Allah. Artinya engkau adalah Mesias juru selamat. Jadi kalau Tuhan Yesus katakan aku yang kudus, itu artinya aku adalah Mesias, juru selamat yang telah datang ke dunia ini. Ini artinya. Ya, itu diperkenalkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada jemaatnya, kepada dunia, juga kepada kita. Bahwa dia itu adalah Mesias. Dia adalah juru selamat. Yang kedua, Tuhan Yesus katakan yang benar. Ya kan? Di situ. Inilah dari firman dari dia yang kudus. Yang kedua, yang benar. Yang benar ini kalau kita lihat juga di Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku jalan kebenaran dan hidup. Jadi yang benar artinya adalah di dalam diri Tuhan Yesus tidak pernah ada kepalsuan. Di dalam diri Yesus yang ada adalah kebenaran. Tidak ada kepalsuan, tidak ada dosa. Dan semua yang difirmankan, yang direncanakan, semua itu benar, mesti akan terjadi. Maka dia menyebut dirinya yang benar. Kemudian Tuhan Yesus juga mengatakan yang memegang kunci Daud. Ini Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku ini yang memegang kunci Daud. Tetapi akhirnya diteruskan kalimat itu, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Artinya apa ini? Artinya adalah bahwa
Tuhan Yesus mengklaim dirinya, akulah yang mempunyai kewibawaan dan kuasa mutlak terhadap surga itu. Dialah dan lewat dialah orang itu bisa masuk ke surga atau tidak. Dia yang pegang peranan itu. Dia mempunyai kuasa mutlak, tidak bisa dia diganggu kuasanya, dipengaruhi kuasanya itu oleh apapun yang ada di alam semesta ini. Apalagi sampai manusia menguasai dia, tidak mungkin. Ya, maka di situ istilahnya yang menutup, ya, yang membuka dan menutup. Kalau dia udah buka, nggak ada yang bisa menutup itu. Kuasa mutlak, ya, kuasa sempurna ada di tangan Tuhan Yesus, juga mengenai kerajaan Allah itu sendiri. Kemudian kalau kita baca seterusnya, isinya apa? Tujuan Allah mengirim surat kepada Philadelphia ini. Ayat 8 mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Ya. Ini yang pertama. Tuhan memuji. Tuhan memuji jemaat Philadelphia karena apa? Tuhan tahu segala pekerjaan. Bapak Ibu, Tuhan tahu apa yang kita kerjakan itu Dia tahu. Apa yang nggak kita kerjakan Tuhan tahu. Itu artinya apa yang ada di dalam pikiran kita Dia tahu. Sebelum kita mengucapkan Dia sudah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Ketika kita ragu-ragu mempercayai Dia, Dia tahu. Ketika kita setia kepada Dia, Dia tahu. Dia Maha tahu. Dan keadaan jemaat Philadelphia, Dia tahu. Ini yang sangat luar biasa, bahwa Tuhan tahu segala sesuatu yang akan maupun sudah terjadi. Bapak Ibu, jemaat Philadelphia dikatakan atau dikatakan setia kepada Tuhan karena aku tahu segala pekerjaanmu. Lihat, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Artinya begini, jemaat di sana itu kecil, jumlahnya kecil, mungkin ya seperti kita. Tetapi mereka menggunakan kesempatan. Allah katakan, aku membuka pintu dan engkau menggunakan dengan baik. Artinya adalah, aku memberi kesempatan kepada kamu. Dan kamu menggunakan kesempatan itu dengan sangat-sangat hati-hati dan sangat baik. Kalau kita lihat, waktu itu di Philadelphia, hampir semua masyarakatnya itu menyembah satu dewa yang disebut dengan dewa Dionysos. Nah, dewa Dionysos ini adalah dewa anggur. Dia yang menguasai pertanian rakyat waktu itu. Secara umum mereka menanam anggur dan itu ininya melimpah hasilnya. Dan itu mereka ini karena ada satu dewa yang namanya Dionysos yang memberkati kita. Secara umum. Tapi jemaat yang kecil di tengah-tengah orang yang nyembah kepada Dionysos, dia katakan tidak. Kami bertani, kami berhasil. Kami berkarya, kami mendapat hasil. Semua itu karena Tuhan Yesus menyertai aku. Dia tetap, ya, pintu yang sudah dibuka oleh dia, pintu iman yang telah dibuka oleh Tuhan Yesus, Dia nyatakan itu kepada
semua orang yang waktu itu tidak percaya kepada Yesus. Maka Tuhan Yesus katakan dengan satu kalimat yang tadi saya katakan, jemaat Philadelphia itu orang Jawa di alam gitu ya, bahwa dia itu dalam pekerjaannya, dalam imannya, dia tetap setia. Meskipun banyak sekali hal-hal yang sulit dan rumit untuk mereka hadapi. Kemudian yang kedua yang dikatakan baik oleh Allah, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Ya kan? Ayat itu, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ayat ini ketika saya baca itu saya sangat senang. Ya, karena apa? Rupanya Tuhan tahu keadaan saya. Keadaan saudara semua Tuhan tahu. Kau itu tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Tidak seberapa kekuatanmu. Tuhan tahu hasilmu itu tidak seberapa dari pekerjaan maupun dari usahamu. Tetapi engkau tetap tetap untuk berkarya, tetap untuk berusaha dengan baik, tidak dengan yang tidak baik. Dan itulah yang Tuhan katakan, aku sangat memuji engkau karena kesetiaannya. Ada orang yang mendapat hasil baik tetapi dari hasil yang kurang baik. Ya misalnya lah menipu, kemudian merampok dan seterusnya dan seterusnya. Tapi jemaat ini tetap dia mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Sedikit dia bersyukur, banyak pun dia bersyukur. Maka disitulah Tuhan mengatakan, kau tidak seberapa, tetapi kau tetap setia. Kau tidak loyo imanmu. Ya. Di dalam kau sakit, kau tetap mempercayai aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan seterusnya. Inilah yang sangat menarik daripada jemaat Philadelphia ini. Kemudian, karena kesetiaannya itu, apa yang mereka akan terima? Janji Tuhan. Ya. Tuhan akhirnya memberi janji. Kita bisa lihat dari ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi janji Allah yang pertama adalah bahwa Allah akan melindungi mereka dari semua yang akan terjadi di muka bumi ini. Bapak Ibu, kenapa Tuhan katakan ini kepada jemaat Philadelphia? Dan tadi saya katakan ini juga merupakan nubuat untuk jemaat-jemaat yang berdiri di alam semesta ini. Karena Tuhan sudah tahu, tadi Tuhan katakan, aku tahu. Dia akan tahu yang akan terjadi, Tuhan tahu. Apa yang tersembunyi, Tuhan tahu. Tuhan tahu bahwa hidup kekristenan itu adalah hidup perjuangan. Hidup Kristen itu hidup perjuangan. Dan perjuangan ini bukan melawan darah dan daging. Di Efesus dikatakan. Tetapi perjuangan kekristenan
itu adalah melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh yang jahat yang ada di dunia ini. Inilah musuh kita. Ya. Perjuangan ini sangat berat. Karena apa? Lawan kita itu nggak kelihatan. Dia nggak kelihatan. Dia bisa menyerang kita dari segi mana saja. Dari atas, dari bawah, kiri, kanan. Dia bisa karena dia nggak kelihatan. Dan itulah perjuangan yang sangat berat yang dihadapi oleh semua orang yang hadir di alam semesta, juga oleh jemaat Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, aku akan, karena engkau tekun, maka aku akan melindungi engkau. Tuhan akan melindungi semua orang percaya dan memberi kekuatan ketika serbuan-serbuan ini datang. Untuk itu kita harus tekun. Hidup di alam semesta ini kita harus tekun. Tekun dalam apa? Tekun di dalam iman. Tekun di dalam doa. Tekun di dalam membaca firman-Nya. Dan tekun di dalam kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Apa adanya, keadaan kita menyerahkan diri kepada Dia. Dan ketekunan itu yang sangat dituntut oleh Tuhan kepada kita hari ini. Kemudian janji yang seterusnya Tuhan katakan di sana bahwa ayat 11, 12 saya baca, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allah, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allahku dan namaku yang baru. Ini janjinya. Tuhan menulis namanya di dalam diri kita. Yang ditulis itu apa? Nama Allah. Kalau di dalam hidup kita ditulis nama Allah, artinya adalah kita milik Allah secara penuh. Ya, kita milik Allah secara penuh. Dan itu sangat kita harus syukuri. Kalau Tuhan mau menulis namanya di dalam diri kita, berarti kita adalah resmi milik Allah. Ketika kita resmi milik Allah, Tuhan katakan juga nama Yerusalem baru. Yerusalem baru itu artinya surga. Berarti kita adalah apa? Yang akan memiliki surga, akan memiliki keselamatan. Karena nama kita sudah tertulis. Dan nama Allah sudah tertulis di dalam diri kita. Dan Allah tadi berkata, jangan sampai mahkota ini hilang karena diambil orang. Artinya ada, walaupun engkau sudah tertulis, itu bisa hilang, bisa lepas ketika kamu hilang kesetiaan. Bapak Ibu, di sini disebut istilah itu mahkota, ya. Saya akan sedikit men-sharingkan tentang mahkota. Di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, itu ada dua kata yang akhirnya diterjemahkan menjadi kata mahkota di dalam bahasa Indonesia. Yang pertama itu adalah diadema. Ya.
Kata diadema itu diterjemahkan dengan mahkota. Tetapi diadema itu adalah mahkota yang dipakai oleh raja. Mahkota yang dipakai oleh pembesar-pembesar waktu itu. Mahkota yang didapat tanpa harus berjuang, tanpa harus taat. Itu yang disebut dengan diadema. Apakah ini yang diberikan Allah kepada tidak? Ya. Yang diberikan Allah kepada kita itu adalah mahkota yang di dalam bahasa aslinya itu Stepanos. Stepanos itulah mahkota yang kita dapat karena ketaatan. Mahkota yang kita dapat karena kita menuruti aturan-aturan. Maka Paulus katanya, aku berjuang seperti orang yang ikut pertandingan. Aku mengikuti semua aturan untuk mendapatkan mahkota. Itulah yang disebut dengan Stepanos. Dia harus mendapat mahkota ini dengan cara tadi saya katakan setia dan mengikuti aturan-aturan. Ya, setia. Dan mahkota itu bukan rupanya seperti mahkota yang dipakai oleh raja. Mahkota itu adalah Paulus katakan mahkota kebenaran. Ya, aku telah mendapat mahkota, itu mahkota kebenaran, sehingga nama Tuhan tidak luntur daripadaku. Itu pengertian mahkota di dalam perjanjian baru yang dijanjikan Allah kepada setiap orang yang tetap setia, ya, yaitu mahkota Stepanos. Ya. Nah, biasanya Stepanos itu kalau yang suka beli hiasan Natal, ya, itu kan ada hiasan Natal yang seringkali dipasang di pintu, di mana itu bentuknya bulat, ya, kemudian ada bunga-bunga keliling. Nah, itu namanya, itulah yang disebut dengan Stepanos itu. Ya, Stepanos itu bentuknya bulat. Itu nanti kalau di rumah kalian punya apa, itulah itu yang disebut dengan Stepanos. Itu yang diberikan Allah kepada kita. Tapi akhirnya kalau kita lihat perjanjian baru secara penuh juga Paulus katakan bahwa jemaat Filipi itu adalah mahkota pelayanan Paulus. Jadi jemaat itu disebut mahkota karena hasil pelayanan Paulus, hasil kesetiaan Paulus mewartakan Injil, berdirilah jemaat Filipi dan katakan, jemaat, kau adalah mahkotaku, ya, mahkota pelayanan Paulus. Dan tidak hanya itu, kalau kita lihat bahwa Tuhan juga di dalam Wahyu dan seterusnya, dia katakan Tuhan akan memahkotai setiap orang yang tetap setia dengan kemuliaan dan dengan hormat. Mahkota kehidupan. Dan itu yang diberikan Allah. Itu yang dijanjikan Allah kepada siapa saja. Jemaat, mulai dari jemaat pertama sampai sekarang. Siapa yang setia, siapa yang tidak gugur di dalam imannya, dia akan mendapat mahkota kemuliaan, mahkota hikmat, mahkota kehidupan yang datang dari Tuhan. Ini adalah janji Tuhan. Dan kita harus percaya kepada janji ini. Dan mari kita terus terima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan telah memanggil menyelamatkan kita. Dan biarlah Stepanos itu kita dapatkan. Untuk pribadi, untuk keluarga, untuk bangsa dan negara, untuk gereja, demi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau baik. Dalam situasi yang kurang menguntungkan, dalam situasi yang penuh dengan keraguan-raguan dan khawatir ini, Tuhan memberi mahkota kepada kami, yaitu Stefanus. Mahkota kemuliaan, mahkota hormat, dan mahkota kehidupan. Itu berarti kami boleh terus menjalankan hidup di alam semesta ini dengan pemimpinan dan dengan berkat. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang, biar kami tetap menjaga mahkota ini dan setia mengikutimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan tutup ibadah pada hari ini. Kita angkat satu pujian nomor 145. Jangan sedih dan kecewa, teguhkanlah imanmu. Setialah kau selalu, berkatnya kau ini. Janganlah kau tawar hati, walau dalam kesusahan. Jemaat kami jemput untuk bangkit berdiri. Mari kita ucapkan bersama-sama doa Bapa kami, kemudian masuk ke doksologi. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah berikanlah kami makanan kami cukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, juga mengampuni salah. Janganlah Bapa tercoba, tapi lepaskan dari jahat. Dalamnya kerajaan dan kuasa dan sampai selamanya. Amin. Puji Allah Bapa.
mari kita pulang, kita mempercayai sabdanya dan kita mohon berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, penyertaan-Nya di dalam kehadiran Roh Kudus bersama dengan kita hari ini, menyelimuti kita, membungkus kita dengan kuasa dan dengan kemuliaan-Nya pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita salaman jarak jauh dan kita yakin bahwa Tuhan menyampaikan salam kita pada sesama walaupun jauh. Tuhan Maha Tahu. Tuhan berkati.